Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, kelompok 3 angkatan 4 yang terdiri dari saya Panji Pratama Hermawan selaku ketua kelompok dan dua rekan saya, Bapak Roni Setiadi dan Ibu Rosiana Ayu Setiaji. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis isu global tentang proxy war. Proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Perang proksi di Indonesia. Perang proksi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu gerakan separatis yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum. Lalu, adanya gerakan separatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengakuan identitas Papua di NKRI, serta tidak diimplementasikan program pembangunan Papua. Sasaran proxy war. Sasaran proxy war adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Langkah-langkah analisis isu. Yang pertama yaitu memilih isu terbaru atau yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian yang kedua menentukan isu prioritas, misalnya dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan analisis masalah, misalnya dengan menggunakan fishbone. Kemudian yang keempat yaitu memberikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Langkah pertama dalam analisis isu yaitu memilih isu terbaru atau yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, kelompok kami sudah menemukan dua isu. Yang pertama yaitu mengenai kelompok kriminal bersenjata di Papua, di mana banyak sekali berita tentang KKB yang tembak warga sipil dan tentang TNI Polri. Kemudian ada berita KKB menembak 2 guru di Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian yang kedua yaitu isu tentang penyebaran berita hoax, di mana sekarang banyak sekali berita hoax yang tersebar di media sosial. Salah satunya yaitu mengenai berita hoax vaksin COVID-19 yang menyebutkan bahwa di dalam vaksin COVID-19 terdapat chips yang dapat melacak orang. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan isu prioritas. Nah, kelompok kami menggunakan metode USG atau urgensi yang artinya kegawatan, seriousness yang artinya keseriusan, kemudian grow yang artinya perkembangan. Pada metode ini, setiap isu dinilai kegawatannya, keseriusannya, dan perkembangannya dan diberi nilai antara 1 sampai 5. Hasil penilaian isu prioritas. Isu kelompok kriminal bersenjata di Papua, urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, skornya 13. Penyebaran berita hoax, urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, skornya 15. Penyebaran berita hoax. Hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita bohong atau tidak bersumber. Berita palsu atau hoax saat ini menjadi fenomena dan memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Banyaknya faktor pendukung tersebarnya berita hoax menjadi penyebab semakin parahnya berita hoax tersebar di masyarakat. Akibatnya, dari berita hoax membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah serta memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan. Tujuan dari penyebaran berita hoax adalah untuk membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax yaitu akan berdampak pada ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan bisa mengancam keutuhan negara. Banyak contoh kasus berita bohong atau hoax tersebar di media massa. Contohnya ada katanya vaksin COVID-19 terdapat chipsnya yang bisa melacak orang. Terus ada berita Ustadz Zaki meninggal dan masih banyak lagi contoh berita bohong yang
banyak tersebar di media massa. Analisis isu, penyebabnya adalah kurang sikap persatuan bangsa. Sebagian orang menggunakan berita hoax ini sebagai lahan bisnis. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilah informasi. Bebasnya akses dalam membuat akun media sosial sehingga banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan akun palsu untuk penyebaran berita hoax. Akibatnya mengancam keutuhan negara. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah penyebaran berita hoax yaitu masyarakat harus lebih teliti lagi dalam menerima berita. Yang kedua, informasi yang akan dipublikasikan harus diseleksi terlebih apakah berita tersebut valid atau tidak. Yang ketiga, harus diadakan sosialisasi penggunaan media sosial yang baik dan benar.